Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Priscilia Mutiara Sari, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Dalam aksi nyata modul 1.4, diseminasi budaya positif dengan fasilitator Bapak Supardan dan pengajar praktik Bapak Anas Saiful Bahtiar. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya mempraktikkan beberapa kegiatan dalam aksi nyata saya. Di antaranya adalah membuat keyakinan kelas bersama murid, serta menyepakatinya sebagai upaya bersama terwujudnya lingkungan belajar yang positif. Dari keyakinan kelas tersebut mendukung terwujudnya budaya positif sekolah. Antara lain, menghargai waktu dengan berangkat sekolah sebelum apel pagi dimulai, dan guru menyambut murid-murid di depan pintu gerbang sekolah. Mencuci tangan sebelum memasuki lingkungan sekolah, melaksanakan apel pagi, tadarus Al-Quran atau kitab kepercayaan lain, serta menjaga selalu kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Saya juga melaksanakan diseminasi bersama Bapak Ibu Guru untuk membagikan pengetahuan yang sudah saya miliki dengan harapan dapat saling berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran paradigma baru demi tercapainya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Marilah kita panjatkan puja pada Yang Maha Kuasa, puji pada Yang Maha Suci, serta syukur pada Yang Maha Mulia. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dan hadir bersama di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto pada hari ini, Selasa 6 September tahun 2022 dalam acara Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 5. Salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa sapaatnya kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, perkenankan kami membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah SMK Citra Bangsa Mandiri atau yang mewakili. 3. Diseminasi oleh calon guru penggerak. 4. Penutup. Baik, Bapak dan Ibu, marilah untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca lafal basmalah secara bersama-sama. Untuk acara pertama, kami persilahkan pada Ibu untuk sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Bapak Ibu Rima, kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian yang terhormat para rekan-rekan lokal dan sekolah di SMK Citra Bangsa Mandiri yang saya hormati dan saya banggakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sanjung dan diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmatnya, berkahnya, sehingga kita masih diberi nikmat sehat itu paling utama, sehingga kita bisa beraktivitas untuk kegiatan yang mudah-mudahan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan diseminasi dan budaya positif dari teman-teman kita calon guru penggerak yang mudah-mudahan nanti bisa menebarkan aura positif kepada kita semuanya, sehingga kita tergerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang dibudayakan oleh pemerintah, dinas pendidikan terkait dengan merdeka belajar
merdeka mengajar dan berbuat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan syafaatnya, karena beliaulah kita dibawa dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, sampai pada zaman yang penuh dengan cahaya keilmuan. Dan kita senantiasa istiqomah untuk meraih ridho Allah dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan sedang ada kegiatan sehingga untuk menyambut acara kegiatan diseminasi budaya positif. Diseminasi ini ditujukan atau bertujuan kepada kita sekalian agar kita yang ada di sekolah, yang ada beberapa guru terpilih menjadi calon guru penggerak, agar kita bisa mendapatkan informasi seperti apa sih menjadi calon guru penggerak. Kemudian sehingga menimbulkan di hati kita untuk tergerak untuk mengikuti jejak dan langkah-langkah positifnya dalam membangun culture atau membangun budaya di sekolah kita. Sehingga penerimaan ini bahwa CPG itu harus dilakukan, harus menjadi energi baik bagi kita, nanti akan disampaikan oleh rekan kita yang sudah mendahului CPG ini. Dan akhirnya harapannya nanti informasi ini akan menjadi kebermanfaatan bagi kita. Seperti apa sih seharusnya guru di zaman sekarang ini atau di zaman now? Beberapa yang karena saya bukan guru penggerak nih, cuma memang saya sangat menikmati yang namanya pendidikan, karena pendidikan itu tidak hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah. Bagaimana kita seharusnya berperan serta membangun budaya kepada peserta didik, karena peserta didik adalah bagian dari masyarakat yang harus kita didik. Sehingga slogan dari Ki Hajar Dewantoro memang perlu sekali kita tumbuh kembangkan di hati kita sebagai pendidik, yaitu yang pertama Ingaso Suntolodo, yaitu bahwa kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ibu Nikma. Acara berikutnya berupa diseminasi oleh calon guru penggerak pada beliau Ibu Prisilia Mutiarasari SSIGR. Kami silakan. Terima kasih kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar
yang istiqomah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita merupakan umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu yang hebat, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara aksi nyata modul 1.5 diseminasi budaya positif. Perkenankan saya calon guru penggerak angkatan 5 ingin membagikan sedikit yang saya tahu tentang apa yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 3 bulan ini, ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan sama-sama belajar mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan ini sebetulnya hanyalah tuntunan, menuntun laku hidupnya anak-anak. Jadi murid-murid kita, anak-anak kita itu sudah memiliki gambarnya masing-masing, tetapi masih samar. Dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru adalah menebalkan lakunya. Menebalkan, kita hanya menebalkan lakunya, bukan membentuk, bukan menumbuhkan yang kosong, tetapi anak itu sudah memiliki garisnya yang sama. Tinggal bagaimana kita memperbaiki laku atau tumbuhnya kodrat anak tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan kodrat alam, Bapak Ibu. Lalu dengan mengenali dan membangkitkan potensi serta kemampuan yang ada pada murid, maka akan memerdekakan murid dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang seutuhnya. Berarti tujuan Ki Hajar Dewantara dengan kata lain itu adalah memerdekakan manusia, selamat raganya, kemudian bahagia jiwanya. Anak-anak bisa survive and happy, Bapak Ibu. Selama ini mungkin sebagian dari kita bahkan merasakannya, ya Bapak Ibu, bahwa kita mungkin bisa melakukan suatu hal, namun kita melaksanakannya tidak dengan bahagia. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa apakah di sini semua Bapak Ibu sudah bekerja pada passion masing-masing, Bapak Ibu? Apakah di dalam diri Bapak Ibu itu bekerjanya sesuai dengan passionnya? Ataukah Bapak Ibu melakukan itu kemudian bisa karena Bapak Ibu sekalian ulet, kemudian memang pandai, sehingga untuk melaksanakan itu semua dengan keuletan dan kepintaran, kepandaian, kecerdasan, maka bisa. Tetapi belum tentu kita akan merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Sebagai contoh diri saya, Bapak Ibu, saya lahir di keluarga guru. Bapak saya guru, kemudian ibu saya juga di pendidikan. Saya mengamati bapak saya itu kalau mengajar matematika sangat kontekstual, Bapak Ibu, sangat nyata, real, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari situlah saya mulai cinta matematika dari kecil. Namun seiring dengan berjalannya waktu SMA saya kepengen masuk ke kedokteran. Tetapi alhamdulillah saya tidak diterima, Bapak Ibu, karena ternyata cinta saya yang
di matematika ini. Ya, jadi dulu sewaktu saya kuliah, masih kuliah, saya termasuk yang pulang malam Bapak Ibu, jam 10 baru masuk ke rumah. Tetapi saya merasa bahagia. Orang lain merasa apa yang saya lakukan adalah sesuatu hal yang membuat saya capek, tetapi saya merasakan itu adalah kebahagiaan saya. Karena saya dapat menularkan ilmu saya, kebetulan saya ngelesi waktu itu, dan saya juga alhamdulillah mendapatkan penghasilan untuk jajan ya waktu itu kuliah, tapi lumayan juga ngelesi sampai jam 10. Dan itu semua saya rasakan dengan bahagia, karena memang disitulah passion saya begitu Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah menggali potensi atau kemampuan dari peserta didik kita, bagaimana dia benar-benar menjalani kehidupannya sesuai dengan minat serta bakatnya. Walaupun kita di SMK sudah per masing-masing jurusan, tetapi ternyata anak-anak ada yang minat di olahraga, ada yang minat di kesenian. Itu sangat sejalan ya Bapak Ibu dengan program-program yang ada di sekolah kita. Walaupun anak-anak kita mungkin tujuan mereka datang ke SMK bukan karena keinginannya dari dalam dirinya, mungkin dari orang tua, ikut teman atau ikut pacar gitu ya, ikut tetangga gitu, atau hanya sekedar daripada saya nggak diterima di SMA, SMK negeri maka saya di swasta. Mungkin berbagai macam alasan dari anak-anak sehingga anak-anak masuk ke SMK kita, tetapi di SMK kita sudah terwadahi karena dengan adanya kelas prestasi tersebut. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang mengelola dan menuntun murid mengembangkan dan meningkatkan potensi sesuai kodrat alamnya, hanya menuntun saja. Namun kita juga jangan lalai Bapak Ibu bahwa kita mendidik murid kita itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Sekarang kita berada di zaman era abad 21 ya, yang semuanya itu menggunakan apa Bapak Ibu? Digital, era digital. Anak-anak kita semuanya melek medsos ya. Teknologi, melek teknologi, dan kita sebagai generasi-generasi terdahulunya tentu harus ikut upgrade juga tentang kecanggihan-kecanggihan teknologi sekarang. Dan kita tidak perlu membatasi yang tidak boleh begitu Bapak Ibu. Tentu kita tidak bisa membatasi anak-anak tidak menggunakan medsos karena eranya mereka memang era di abad 21. Tinggal kita harus mengarahkannya, bahkan harus bisa mengikuti gaya atau media yang biasa mereka pakai gitu. Kita bisa menggunakan TikTok ya untuk pembelajaran, kemudian Instagram, kemudian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang mendukung. Namun kita juga perlu dekatkan anak-anak atau murid-murid kita dengan lingkungannya, agar mereka tidak lalai dengan budayanya sendiri. Jadi walaupun mereka belajar hal yang canggih dari negeri seberang, tetapi mereka juga harus ingat bahwa mereka hidup di daerahnya masing-masing. Jadi ada tentu kebiasaan-kebiasaan baik dari daerah-daerahnya harus tetap dilestarikan. Seperti
apa yang telah dicanangkan juga di program SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto ini, selain dengan adanya program Hari Rabu berbahasa Inggris, tentu Mbak Nawang ya, ada program yang setiap Selasa kita menggunakan baju adat ya. Dalam hal ini baju lurik adat Banyumasan, kemudian berbahasanya juga dengan menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa. Begitu. Adat-adat keluhuran budaya tentu tidak boleh ditinggalkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga berhamba pada murid, di mana berhamba menuntut guru untuk selalu ikhlas dalam mendidik murid dan menyadari kebutuhan murid yang berbeda, sehingga setiap anak mampu berkembang sesuai dengan kondisi fisik, mental, minat, bakat, dan potensi mereka. Jadi kita menghamba pada murid. Menghamba itu bukan berarti guru harus rendah daripada murid, tetapi yang dimaksud dengan menghamba tadi itu adalah guru mampu memahami setiap anak itu berkembang sesuai dengan kondisi fisik, mental, minat, bakat, dan potensinya. Untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan serta berpihak pada murid dan karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, budaya positif harus diterapkan di sekolah. Ternyata ada budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah itu asal muasalnya dari mana? Budaya positif yang ada di sekolah itu asal muasalnya adalah dari kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah tentu tidak dapat berdiri sendiri, harus adanya kolaborasi oleh seluruh pihak yang ada, baik dari kepala sekolah dan kalau di kita berarti dari yayasan, kemudian rekan guru, murid, orang tua, lembaga kemasyarakatan, kemudian Dudi kalau kita dan komite lain sebagainya yang mendukung adanya budaya positif ini. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah tidak berdiri sendiri seperti tadi yang saya sebutkan, harus ada kolaborasi yang baik antar elemen-elemen yang ada di sekolah. Kemudian dalam menyusun program budaya positif juga diperlukan kolaborasi dengan murid. Tentu kita harus selalu berkolaborasi dengan murid, sehingga murid tidak merasa terbebani dalam melaksanakan budaya positif. Murid diajak membuat suatu kesepakatan yang berpihak pada murid. Jadi peraturan-peraturan atau tata tertib sekolah biasanya bersifat ibu-ibu. Tata tertib yang ada di sekolah kita itu biasanya tujuannya itu untuk menjalankan kegiatan atau disiplin untuk mendisiplinkan anak ibu. Kemudian disiplin itu konotasinya sering kita dengarnya kalau disiplin berarti kalau melanggar ada hukumannya, begitu ya hukumannya. Jadi berakar dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah, nanti kita terapkan yang namanya keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif dalam diri peserta didik masing-masing, dalam diri murid masing-masing.
Jadi melaksanakan budaya positif itu timbul dari dalam kemauan dirinya, bukan karena paksaan, walau awalnya mungkin dari paksaan. Lalu nilai-nilai guru penggerak dalam melaksanakan budaya positif di sekolah antara lain adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sebagai guru penggerak itu harus mandiri, di sini maksudnya adalah harus bisa mencari ilmu sendiri yang mendukung bagaimana untuk diimplementasikan menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian harus reflektif juga, setelah melaksanakan suatu pembelajaran harus dapat melihat bagaimana efeknya, apakah sudah betul-betul berpihak pada murid atau belum. Lalu harus bisa berkolaborasi juga dengan seluruh elemen yang ada di sekolah, serta harus inovatif. Budaya positif merupakan bagian dari visi guru penggerak. Budaya positif harus dikembangkan sehingga mampu untuk mewujudkan visi guru penggerak yang nantinya juga akan lebih luas lagi menjadi visi sekolah. Maksudnya di sini adalah kita sebagai guru mata pelajaran harus memiliki visi, Bapak Ibu, harus memiliki visi guru. Dari visi-visi tersebut nantinya akan bersinergi menjadi visi sekolah. Visi sekolah kita adalah, masih ingat Ibu, Bapak? Unggul dan kompetitif serta berkarakter Pancasila. Menjadikan peserta didik unggul, kompetitif, dan berkarakter Pancasila. Ya, yang harus kita pegang adalah ini Bapak Ibu. Visi sekolah kita menjadikan peserta didik yang unggul, kompetitif, dan berkarakter Pancasila. Tentu itu dimulai dari kelas kita, Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan adanya kolaborasi kekuatan positif yang ada baik dari luar maupun dari dalam sekolah. Kita harus dapat memetakan kekuatan sekolah. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini adalah pendekatan berbasis kekuatan. Apa-apa saja yang sekolah atau kita miliki untuk dapat mewujudkan visi menjadikan peserta didik unggul, kompetitif, dan berkarakter Pancasila. Aset-aset tersebut yang pertama, apakah ada orang yang mampu menggerakkan? Sebetulnya itu Bapak Ibu, adanya CGP, kemudian murid yang memiliki potensi serta bakatnya masing-masing. Kemudian ada kepala sekolah yang mau terus belajar dan berinovasi. Kemudian Bapak Ibu guru yang mau untuk belajar, berinovasi, serta berkolaborasi. Adanya komite atau wali murid. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukung, lembaga mitra, kemudian tenaga kependidikan, kemudian komunitas praktisi, komunitas alumni, kebiasaan baik. Satu lagi apa Ibu, Bapak? Adanya pengawas atau dinas yang memiliki hubungan baik dengan sekolah. Jadi kolaborasi dari aset-aset yang ada, aset-aset yang baik
di sekolah kita harus dimaksimalkan agar visi dari sekolah itu dapat terwujud. Nah, bagaimana cara merumuskan visi? Cara merumuskan visi itu dapat menggunakan tahapan baja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Contohnya, tadi visinya apa? Visi sekolah kita Bapak Ibu? Dan peserta unggul, kompetitif, dan berkarakter Pancasila. Nah, prakarsa perubahan yang mungkin ada pada diri kita atau visi diri kita itu apa sih? Contohnya adalah menyelenggarakan pembelajaran prakarsa perubahannya, menyelenggarakan pembelajaran matematika yang berorientasi pada higher order thinking skills. Nah, mengapa demikian? Apakah sejalan dengan visi dari sekolah Bapak Ibu? Kira-kira sejalan atau tidak dengan visi sekolah? Visi diri sejalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena disesuaikan dengan skill dari peserta didiknya. Pembelajarannya akan dibawa ke higher order thinking skill, di mana untuk mewujudkan higher order thinking skill ini ada tahapannya. Kita sudah mengawali dengan program matrikulasi ya Bapak Ibu. Matrikulasi itu adalah program paling dasar ya, untuk menyamakan persepsi atau tidak membuat kesenjangan pengetahuan dari peserta didik kita, di mana murid-murid atau peserta didik kita yang sekolah di SMK kita ini tentu dari berbagai macam minat, bakat, serta potensinya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi kita menyamakan atau membuat kesenjangan itu tidak semakin senjang dengan adanya matrikulasi. Karena matrikulasi itu kan masih dalam tahapan dasar penanaman dasar-dasar dari materi matematika, kemudian bahasa Indonesia, IPA, serta bahasa Inggris. Kemudian setelah matrikulasi, tidak langsung pembelajarannya higher order thinking skill, tetapi harus kontekstual dulu, harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari dulu, harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dulu. Lalu selanjutnya baru bisa menggunakan pembelajaran higher order thinking skill. Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas itu diturunkan dari peraturan atau tata tertib sekolah. Dari peraturan atau tata tertib sekolah turun menjadi peraturan kelas, dan selanjutnya diturunkan lagi menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kan kedengarannya udah horor ya Bapak Ibu, karena pasti kalau melanggar ada sanksinya, ada poin-poinnya. Tetapi kalau tidak ada peraturan, nanti akan seperti apa? Begitu ya. Biasanya pertanyaan kita, kalau tidak ada peraturan, nanti tatanannya tidak akan menjadi sesuai dan tidak baik. Nah, untuk mewujudkan peraturan atau tata tertib sekolah yang berjalan nanti sesuai dengan kemampuan atau kemauan intrinsiknya dari dalam diri murid-murid kita, kita turunkan dulu menjadi peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas. Ini adalah contoh dari aturan kelas. Aturan kelas biasanya dilarang gitu. Saya sudah mencoba membuat aturan-aturan kelas dari anak-anak atau murid-murid. Nanti
membuat aturan-aturan dengan menuliskan di kertas warna dan kemudian ditempel. Aturannya kira-kira yang pertama, datang tepat waktu atau tidak boleh terlambat masuk kelas. Ya, biasanya kata-katanya kalau aturan jangan, tidak boleh, begitu ya. Kemudian ada lagi tidak boleh membuang sampah di kelas. Itu merupakan aturan-aturan yang ada di kelas. Nah, dari aturan-aturan tersebut setelah dikelompokkan dan diyakini bersama, maka akan didapatkan keyakinan kelas. Saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini menggunakan kata-kata yang positif ya Bapak Ibu. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kata-katanya lebih positif, bukan larangan, karena itu timbul dari dalam dirinya. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Berbeda ya antara aturan dengan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini yang telah disepakati dan dilaksanakan oleh siswa, nanti tentunya jika semua kelas mempraktekkan ini akan menjadi suatu budaya yang positif yang berada di sekolah kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup selesai. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, serta kebutuhan kekuasaan. Nah, apabila dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh murid-murid kita, itu yang biasanya menjadi pemicu atau awal murid-murid kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Jadi karena murid mungkin tidak mendapatkan kebutuhan bertahan hidup. Contoh dari kebutuhan bertahan hidup itu adalah makanan, kemudian minumannya, kemudian apa lagi? Ya, jajan, pakaian, tempat tinggal. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, kebutuhan itu semua mungkin nanti dapat berimbas ke tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah yang telah disepakati. Kemudian begitu pula dengan cinta kasih sayang, jika tidak terpenuhi juga itu bisa sebagai pemicu timbulnya tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Ini seperti tadi yang saya katakan bahwa budaya positif itu bermula dari peraturan kelas yang kemudian menjadi keyakinan kelas dan menciptakan lingkungan yang positif, akhirnya menjadi budaya positif yang berada di sekolah kita. Ibu Bapak, sebelumnya saya akan membagikan ini, ada permainan. Jadi nanti saya bagikan kertas ini satu persatu kepada Bapak Ibu, kemudian berpasangan. Jadi kertas ini nanti saya bagikan
salah satu mempertahankan kertasnya ditaruh di tangan kanan, salah satu. Ini mainnya satu-satu dulu. Terserah siapa yang mau main duluan, siapa yang mau megang kertasnya dulu, ya. Misalkan Bu Niti dulu yang pegang. Nah, tugas Pak Fiska adalah membuka genggamannya Bu Niti. Ya, pokoknya sekuat apapun harus dibuka. Dan Bu Niti berarti harus dibuka. Iya, begitu ya. Coba, apakah berhasil? Waktunya itu 1 menit. 1 menit ya. Ini disepakati siapa dulu yang akan membuka dan siapa dulu yang menggenggam. 1 menit dari sekarang ya. 1, 2, 3. Iya. Apakah dia? Tenaganya luar biasa. Kemudian ya, dengan perjuangan dia untuk berusaha membuka itu sekuat tenaga. Oh ya, baik. Oke, terima kasih. Kemudian lagi Bu Ati berhasil membuka? Tidak berhasil. Kenapa? Kenceng banget. Susah untuk dibuka, susah. Terus kalau dipaksa takut menyakiti. Oh iya. Kemudian Bu Ana memperjuangkan apa yang saya miliki. Oke, sekarang Bu Leli. Ya, tadi saya berusaha untuk mempertahankan apa yang ada di genggaman tangan saya, tetapi memang teman saya itu sangat ingin mengambilnya. Jadi saya meskipun sudah terbuka, tapi saya berusaha memang dari awal untuk mempertahankan apa yang saya punya. Iya. Oke, terima kasih Bu Leli sudah mewakili ya. Ada lagi yang memberikan argumennya? Belakang. Berarti sudah berusaha untuk mempertahankan, tetapi sobek kertasnya. Iya, tapi tidak berhasil juga di kuatnya. Iya. Oh ya, baik. Jadi sobek ya. Siap. Terus? Kalau saya mempertahankan apa yang saya punya. Oke, ya berarti nggak berhasil dibuka ya? Tidak berhasil ya. Terus Bu Nikmah dan Bu Kirana. Saya kekeh waktunya ya. Kekeh saya ambil walaupun sudah dikritiki, dipaksa kayak apa, saya kekeh yang saya pegang di sini walaupun di dalamnya sudah sampai robek itu. Tapi harus saya pertahankan. Baik. Terus bagaimana Bu Nikmah tadi usahanya bagaimana untuk membuka kepalan tangan dari Bu Kirana? Sebisa
bisa saya sekuat tenaga sampai biasanya paling nyentrik di keluarga saya adalah mengelitiki ya. Tapi ternyata luar biasa, tahu strateginya. Kalau dikelitiki saya harus gimana ya gitu. Akhirnya tidak terbuka, akhirnya kedorong ya malah ya ke atas. Jadi kucel nggak akan ya. Ya. Begitu. Ya. Terima kasih. Atau membuka genggamannya sama-sama pasti mempunyai motivasi. Di sini menggambarkan apa yang ada dalam genggaman kita itu adalah nilai-nilai yang kita percaya, ya. Nilai-nilai yang kita percaya, bagaimana kita bisa memegang nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang kita percayai itu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita mau menutup genggaman kita atau mau membuka genggaman kita itu berdasarkan apa kira-kira Bapak Ibu nanti? Keyakinan. Yang mengontrol siapa? Yang mengontrol adalah diri sendiri. Ya, jadi keyakinan itu, keyakinan yang sudah ada pada genggaman kita, pada diri kita, itu yang mengontrol adalah diri sendiri. Itu kalau diri kita sendiri bisa mengontrolnya. Okay. Tetapi juga butuh bantuan dari orang lain juga untuk dapat mengontrol, ya. Ada faktor eksternal yang dapat mengontrol apabila kita tidak dapat mengontrol diri, maka diperlukan juga bantuan dari eksternal. Kadang-kadang kita kan di satu sisi kita dapat selalu berpegang pada keyakinan-keyakinan dari dalam diri kita sendiri, nilai kontrol diri sendiri. Kadang juga kita butuh orang lain atau faktor eksternal yang dapat menjadikan kita menjadi lebih bisa mengontrol diri. Begitu. Kesimpulan-kesimpulan dari permainan kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk refresh lagi, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. nah, dari aktivitas yang telah kita laksanakan dapat disimpulkan apa ibu-ibu sekalian tadi? Bahagia, Terus keselamatan, keyakinan, berpikir positif, Membudaya. Terus Bapak Ibu Membudayakan budaya positif. membudayakan budaya positif. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol dari Bapak Ibu. Salah satu di antara 5 tersebut atau kelima-limanya, manakah yang pernah diperankan oleh Bapak Ibu dalam menangani murid-murid yang ada di kelas atau sekolah kita? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, atau manajer? Manakah posisi-posisi tersebut yang sering kita laksanakan Bapak Ibu? kadang cemas, Semuanya. Kita bisa menjadi penghukum ketika seorang siswa mungkin melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Kita juga bisa memberikan satu rasa masukan kepada seseorang yang mungkin dia melakukan kegiatan kesalahan atau dia merasa bahwa kita adalah tindakan yang salah dan kita akan diulangi lagi. Kita juga bisa
Nah, posisi mana yang selama ini Pak Fiska perankan untuk menangani murid-murid kita? Sebenarnya dari 5 posisi kontrol itu kelimanya penting ya, tapi kalau berarti saya dalam buku itu lebih bersifat ke nomor 1 itu penghukum dan teman. Penghukum dan karena kalau murid melakukan satu kesalahan paling kalau dari saya memberitahu ya saya tidak melakukan satu kesalahan, dan sebagai teman karena kita membatasi. Sekarang tidak ada pembatasan, tidak ada biar murid itu nyaman, biar murid merasa nyaman. Adakah yang lainnya Bapak Ibu yang ingin menyampaikan selama ini menggunakan posisi mana dalam mentreatment murid-murid kita? Apakah menjadi seorang penghukum? Penghukum biasanya menggunakan kata-kata yang menyakitkan murid kita, kata-kata verbal atau kemudian sikap kita, kemudian perbuatan kita itu bisa menyakiti anak-anak, dan itu dapat membekas sampai kapanpun untuk anak-anak kita kalau kita memposisikan sebagai seorang hukum. Contohnya, kalau ada anak datang terlambat, kamu gitu, langsung gitu berkata keras di hadapan banyak orang, itu termasuk penghukum ternyata. Tapi itu juga sering saya laksanakan Bapak Ibu. Jadi memang dengan adanya pembelajaran posisi 5 kontrol ini, sebisa mungkin posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Karena sebagai pembuat rasa bersalah juga masih memunculkan motivasinya itu bukan dalam dirinya, bukan dalam diri murid kita. Sebagai teman, kalau kita memposisikan sebagai teman, juga masih tidak memunculkan motivasi dalam dirinya. Nah, suatu saat kalau kita tidak lagi memposisikan sebagai teman, atau kita sedang tidak berada untuk dirinya pada saat itu, maka dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Posisi sebagai pemantau lebih baik dari ketiga posisi tersebut. Tetapi kalau sebagai pemantau, biasanya kata-kata kita ini lebih ke konsekuensinya apa sih? Kamu berbuat itu, kamu tahu nggak konsekuensinya? Kamu kan tahu konsekuensinya. Lebih berbicara berdasarkan data-data. Ini kalau sebagai pemantau. Namun jika memposisikan sebagai manajer, maka kita bisa mentreatment anak menjadi anak tersebut akan timbul motivasi dari dalam dirinya. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Mereka akan menyampaikan argumennya. Kemudian mereka sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya, begitu. Jadi posisi kontrol sebagai manajer ini sangat diharapkan dalam membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Ya, jadi motivasi intrinsiknya dari dalam diri siswa itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, dalam memainkan posisi manajer ini menggunakan segitiga restitusi. Tentu anak yang berbuat salah itu akan menstabilkan
identitasnya terlebih dahulu dengan misalkan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini, ya. Jadi kata-katanya bukan kata-kata menghakimi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan ini, begitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kemudian menanyakan keyakinan. Lalu dengan kamu berbuat seperti ini, keyakinan apa yang telah kamu tidak pindahkan atau tidak sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut? Ya, jadi semuanya itu yang melakukan tindakan kesalahan adalah murid. Kemudian yang menyelesaikannya juga murid tersebut, timbul dari dalam diri murid. Sekarang kita berefleksi Bapak Ibu, budaya positif apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas atau sekolah? Di sekolah kita sudah menanamkan budaya positif. Nomor 5S, betul. Sudah menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Es tomat. Es isi tomat. Iya. Apa itu Bu Nima es isi tomat? Salam, tolong, maaf dan terima kasih, sopan santun. Iya, permisi. Oke. Tolong begitu. Maaf. Kemudian kita juga menerapkan 5S. Oke. Terus apa lagi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu sangat luar biasa laksanakan setiap hari ini? Saya sangat apresiasi. Pagi hari Bapak Ibu sudah memberikan teladan yang baik, ya, bagi murid-murid kita dengan menyambut murid-murid kita di depan gerbang. Itu sudah membudaya di SMK kita. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang sudah dengan konsisten setiap pagi upuk-upuk, ya, Bu, harus menyambut murid-murid, tapi sudah dilaksanakan selalu, sangat luar biasa. Dan menyambutnya dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baik, sudah membudaya itu semua di sekolah kita. Kemudian budaya positif apa lagi yang sudah membudaya Bapak Ibu? Ngaji, tadarus, sholat duha, sholat Jumat. Kemudian budaya apa lagi? Piket. Ya, dengan anak-anak dengan kesadarannya membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Oke. Lalu posisi kontrol apa yang selama ini tadi sudah, ya Bapak Ibu, kita tentu pernah melaksanakan 5 posisi kontrol tersebut. Tetapi setelah kita belajar posisi kontrol dan segitiga restitusi, hendaknya kita dapat memposisikan sebagai posisi kontrol yang paling ideal, yaitu posisi sebagai manajer. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Kemudian, sanggupkah kita melaksanakan budaya positif di kelas atau sekolah kita, Bapak Ibu? Sanggup, ya, pasti sanggup. Kita sanggup membudayakan budaya positif di sekolah kita. Insya Allah kita bersama-sama bersinergi, Bapak Ibu. Saya juga masih belajar, masih muda, masih belajar, emosi masih tinggi, ya. Tentu saya juga masih belajar dalam memposisikan posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam treatment murid-murid kita. Tentu ada upaya, ada usaha, pasti semua itu bisa dilaksanakan. Susah memang, tetapi bisa diupayakan, patut diupayakan, karena semuanya untuk mewujudkan murid-murid kita yang merdeka,
berbahagia dan selamat sebagai manusia seutuhnya serta sebagai masyarakat luas. Demikian Bapak Ibu paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Terima kasih atas perhatian waktu yang telah Bapak Ibu sempatkan untuk kegiatan kali ini. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laili Hidayati dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Saya sebagai peserta desiminasi dari Ibu Prisilia Mutiarasari SSIKR pada desiminasi tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 5. Desiminasi tersebut saya bisa memahami tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara mengenai tabula rasa. Di tabula rasa disebutkan bahwasanya murid mempunyai karakter, bakat, dan karakteristik yang berbeda-beda. Ibarat petani yang menanam jagung tak mungkin tumbuh padi. Semua murid punya karakter, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Kita sebagai guru harusnya bisa memunculkan bakat dan minat dari murid kita. Sebagai guru, kita juga harus punya visi diri yang bisa mendukung visi sekolah, serta kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, serta menerapkan keyakinan kelas sehingga disiplin positif yang dapat menciptakan budaya sekolah yang positif juga. Sebagai guru, kita juga harus dapat memerankan posisi sebagai manajer yang bisa mengatasi persoalan-persoalan murid seperti tergambar dalam segitiga restitusi. Sebagai guru, kita seharusnya bisa menggali masalah apa yang sebenarnya sebagai pemicu murid melakukan kesalahan. Misalnya suatu kebutankah untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan atau kesenakan atau penguasaankah yang tidak terpenuhi. Sehingga timbullah perilaku yang tidak baik. Dengan mengikuti kegiatan desiminasi ini, saya guru Indonesia beserta rekan-rekan sekolah dapat bergerak, serta menggerakkan program atau kegiatan yang memerdekakan murid dan membentuk murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila Merdeka.